Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, jika ditanyakan kepada kita, siapakah dari kita yang mau dan rela tinggal di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan kesukaran, di dalam penganiayaan dan berbagai-bagai kesengsaraan? Tentu tidak ada yang mau. Sebab pada dasarnya manusia ingin enak, manusia pengen nyaman, pengen segala sesuatunya baik-baik saja dan tidak ada masalah kalau perlu. Namun dalam hal pengiringan akan Tuhan, Rasul Paulus tidaklah demikian. Ia memutuskan untuk rela tinggal dalam kelemahan, dalam siksaan dan kesukaran, dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Bagi Paulus, di dalam kelemahanlah justru membuat dia makin kuat di dalam Tuhan. Semua ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bagaimana Paulus memandang penderitaan, kesengsaraan, dan pergumulan sebagai kesempatan untuk dia makin kuat di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan, penderitaan, dan kesengsaraan itu, ia melihat Yesus begitu nyata di dalam hidupnya. Ia melihat Yesus begitu nyata dalam karyanya. Kasih-Nya, pertolongan, dan penyertaannya sungguh-sungguh dialami oleh Paulus. Dapat dikatakan bahwa justru dalam penderitaanlah Paulus melihat Yesus itu begitu nyata. Hal ini juga dialami oleh seorang wanita yang bernama Sue Rhodes. Ia memiliki anak yang didiagnosis mengalami keterbelakangan mental. Namun Alex, anak itu, selalu memandang hidup ini dengan cara yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ia memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa setiap hari Yesus selalu hadir di dalam hidupnya. Ketika ia pulang sekolah, ia tidak sabar untuk memberitahu ibunya bahwa hari itu Tuhan telah membantunya untuk memahami pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Yang luar biasa adalah ketika Alex mengatakan semua itu, ia seolah-olah melihat Tuhan berdiri tepat di sampingnya. Ia melihat Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Karena itu ia tidak pernah terganggu oleh pendapat orang lain, tidak pula terganggu oleh cara pandang orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya, karena dia yakin bahwa Yesus mengasihi dia dan bahwa Yesus senantiasa menyertai dia. Ia sungguh-sungguh melihat Tuhan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Itulah sebabnya Alex tidak pernah menggerutu dengan situasi yang ia hadapi, tidak pernah marah dengan orang-orang yang sering mengolok dan membulinya. Bahkan ia senantiasa bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kesempurnaan bahkan kelebihan-kelebihan dari Alex, umumnya mereka tidak mampu melihat Tuhan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Alex. Saudaraku, dalam hidup ini seringkali kita mengalami apa yang namanya ujian iman.
Dan ujian iman itu akan tampak terasa begitu jelas saat kondisi kita ada di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang pada akhirnya memahami mengapa Allah menghadirkan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kelemahan membuatnya tidak menjadi sombong dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kelemahan justru membuka matanya akan kehadiran Allah yang selalu menyertainya, yang mungkin selama ini tidak ia lihat ketika ia dalam keadaan baik-baik saja. Lewat kelemahan, Paulus belajar memandang hidupnya yang lemah itu dengan cara yang paling sederhana, yaitu apa? Mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia Allah, atas pemeliharaan Allah, dan atas penyertaannya. Nah, bila ditarik dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada pertanyaan yang begitu besar yang perlu kita renungkan. Hari ini, kelemahan seperti apa yang sedang kita alami? Mari belajar memahami bahwa kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa baik atau buruknya keadaan yang kita alami. Mari kita juga belajar untuk memandang hidup ini dengan cara yang sederhana. Belajar untuk tidak menyesali apapun keberadaan kita, dan belajar mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita ada baik-baik saja, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana dengan esok hari? Esok hari ada pergumulannya sendiri, dan percayalah bahwa esok hari penyertaan Tuhan juga pasti bagi hidup kita. Karena itu mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Mari kita jalani hidup ini dengan cara pandang yang sederhana. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, dan membuat kami senantiasa kuat di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Situasi memang berubah-ubah, tetapi satu hal yang tidak berubah adalah Allah senantiasa menyertai kami, Allah senantiasa mengasihi kami, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah baik semata-mata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit tak gelap,
masa perjalanan gelombang